tapi lebih ke berbagi pengalaman ketika saya menabung emas di Pegadaian. Gimana sih maksudnya nabung emas itu? Apakah kitanya harus beli emas terus tabungin? Enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wadi Wahab, channel yang selalu berusaha memberikan informasi-informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum lanjut nonton video ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara menabung emas di Pegadaian. Nah, saya akan memberitahukan bagaimana cara menabung emas di Pegadaian sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Alasan utama saya menabung emas di Pegadaian itu karena saya pribadi bukan orang yang pandai menyimpan uang di rekening bank. Ya, terlebih sekarang kalau misalkan kita nabung di bank kan kita punya ATM dan berbagai macam transaksi kita itu sekarang sudah dilayani dengan secara non tunai, yaitu menggunakan ATM tadi. Fungsi tabungan kita tadi kita sekarang sudah berubah, bukan menjadi tabungan buat investasi lagi, tapi sebagai dompet berjalan yang dalam bentuk kartu ATM tadi. Jadi menurut saya salah satu cara untuk menyimpan uang kita supaya aman, salah satunya dengan cara menabung emas. Jadi kalau misalkan kita punya ada uang lebih, ya kita tabungin ke emas, kita tabungin ke emas. Gimana sih maksudnya nabung emas itu? Apakah kitanya harus beli emas terus tabungin? Enggak. Jadi sistemnya sama kayak bank. Kita punya tabungannya kayak seperti ini. Nah, kita punya tabungannya. Di sini ada ya kayak semacam tabungan biasa lah, rekening tabungan biasa. Cuman ketika kita top up saldo atau kita nabung, misalkan ke Pegadaian, nabung 10.000 atau 20.000. Kalau di rekening biasa itu di sini saldonya 10.000, 20.000. Kalau di sini enggak. Jadi kalau di sini begitu kita nabung 10.000, nah si uang 10.000-nya itu dikonversi ke dalam bentuk emas. Jadi kalau misalkan harga sekarang 1 jutaan misalkan, kita punya uang 10.000, berarti kita sudah nabung 0,01 gram emas. Maka saldo di sini adalah 0,01 gram emas. Oh iya, harga emas selalu naik. Meskipun setiap harinya atau setiap minggunya harga emas itu ya fluktuatif lah, kadang naik kadang turun, tapi dilihat rata-rata per tahun bahwa emas itu selalu naik dari setiap tahunnya. Contoh 5 tahun ke belakang ya sekitar tahun 2015 atau 2014 saya pertama kali membeli emas batangan. Harganya itu 500.000 per gram. Nah, sekarang di tahun 2020 sudah mencapai 1 juta per gram, bahkan sempat lebih di bulan-bulan kemarin. Artinya kenaikan 5 tahun ke belakang itu hampir bahkan lebih dari 100% per 5 tahun. Kalau dirata-ratakan itu 20% lah per tahun kenaikannya harga emas itu. Jadi untuk mengamankan aset kita, saya rasa emas menjadi pilihan yang tepat buat mengamankan uang kita di masa yang akan datang. Makanya emas dijuluki sebagai safe haven, gitu kan. Istilahnya ya media penyimpanan yang aman lah. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih Pegadaian sebagai tempat saya menyimpan atau menabung emas. Padahal sebenarnya banyak fintech lain yang menyediakan jasa investasi emas atau lembaga keuangan lain yang sama menyediakan layanan investasi emas seperti ya ada Bukalapak, Tokopedia, Indogold, Brankas LM itu punyanya Antam. Tapi saya memilih Pegadaian karena Pegadaian itu cabangnya ada di mana-mana, di setiap daerah lah. Pasti ada yang namanya Pegadaian. Di lingkungan saya aja ya kira-kira 500 meter 1 kilo ke kanan 1 kilo ke kiri itu udah ada dua cabang Pegadaian.
Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ada komplainan atau ada kendala menyangkut teknis, kita bisa langsung komplain atau kita langsung mendatangi kantor cabangnya seperti itu. Dan Pegadaian juga selain kita bisa transaksi atau bisa nabung secara konvensional, kita langsung ke Pegadaiannya. Pegadaian menyediakan aplikasi untuk transaksi jual beli emas digital. Jadi maksudnya apa? Jadi Pegadaian itu punya sebuah aplikasi namanya aplikasi Pegadaian Digital. Nah, di sana kita bisa transaksi baik menjual emas maupun membeli emas. Lalu alasan selanjutnya, selisih antara harga jual dan harga beli itu tidak terlalu jauh. Kalau saya hitung-hitung itu ya sekitar 3%-an lah. Kita bisa beli dalam bentuk digital dan menjualnya pula dalam bentuk digital. Dan ketika kita pengen menjualnya atau ya menukarkan, mencetak dalam bentuk kepingan seperti ini, itu juga bisa langsung datang ke Pegadaian terdekatnya dengan ada biaya tambahan. Kalau nggak salah itu per gramnya itu 80.000. Tapi sempat saya ketika mau nyetak ke dalam bentuk kepingan seperti ini, saya nanya-nanya ke waktu itu ke security-nya. Jadi saya mau nyetak, kata saya tuh mau nyetak emas yang ada di tabungan saya gitu. Bapak udah download aplikasi digitalnya? Udah Pak, kata saya. Tujuan Bapak mencetak emas itu apa? Ya kata saya supaya jadi emasnya gitu kan. Tapi kata security-nya ujung-ujungnya kan kalau misalkan butuh duit dijual dong. Iya, kata saya. Iya, dijual. Mendingan Bapak jangan dulu mencetak emasnya, karena kalau mencetak emasnya kan ada biaya tuh 80.000. Jadi mendingan udah simpen dalam bentuk digital aja. Kalau misalkan butuh uang tinggal jual secara digital. Selisihnya juga antara harga jual dan harga beli itu tidak terlalu jauh. Kalau misalkan sudah dicetak kayak gini, selisihnya jauh loh, lebih dari 10%, 12%. Kalau beli 1 juta per gram, harga buybacknya itu 900 ribuan. Jadi memang kalau misalkan udah menyimpan dalam bentuk digital, kalau menurut saya sih ya kalau mau butuh duit ya dijual dalam bentuk digital aja. Tapi kalau untuk investasi batangan fisik lah, fisik kayak gini, ya harus siap-siap bisa nyimpen ya minimal 2 tahun lah, 2 tahun ke depan. Tapi untuk kayak semacam 1 tahun, ya kurang dari 1 tahun, mendingan emas digital aja, nabung emas digital aja, jangan beli fisik. Bukan jangan beli fisik, tapi saya lebih menganjurkan digital aja. Jadi inti dari pengalaman saya menabung emas di Pegadaian itu ya merasakan kenaikan harga emas dari tahun ke tahun, dan merasakan pula lonjakan emas di tahun 2020 awal ya, saat pandemi. Itu lonjakannya gila banget, nyampe 1 juta berapa gitu, 1.200.000 kalau nggak salah nyampe per gram. Dan itu wah, buset, keren banget gitu kan. Jadi kayak semacam kita punya aset kita dihargai dengan harga yang tinggi gitu. Nah itu kita seneng banget lah istilahnya mah, seperti itu. Kembali lagi, nah untuk menabung emas di Pegadaian itu sebenarnya sangat simple banget. Seperti kita membuka rekening di bank, kurang lebih caranya seperti itu. Udah, nggak ada perbedaan, cukup KTP, ya KTP asli, oh ya KTP asli, berikut fotokopinya. Udah itu aja sebenarnya. Kita tinggal bilang mau buka rekening atau buka tabungan emas gitu, dengan mungkin setoran awal berapa kalau nggak salah, sesuai 50.000 atau berapa, dan 50.000 itu dikonversi ke dalam bentuk saldo emas. Nah setelah itu kita disuruh download aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi online-nya, dan nanti orang Pegadaian juga mengarahkan untuk memverifikasi akun kita, memverifikasi identitas kita di Pegadaian aplikasi Pegadaian online, dan memverifikasi rekening kita untuk transaksi jual beli di Pegadaian online. Dan untuk transaksi jual belinya ya sangat mudah. Kalau pengen membeli emas hari itu ya sesuai harga hari itu, dan kalau misalkan pengen menjualnya kembali ya sesuai harga pada hari itu. Jadi harga jual dan harga beli sudah tertera di situ. Gampang banget pokoknya buat teman-teman semua. Ya saya saran sih
perlu nyoba untuk menabung emas ini. Apalagi zaman sekarang banyak yang udah melek investasi emas, baik emas digital maupun emas fisik. Nah itu aja sih sebenarnya cara menabung emas di Pegadaian, nggak ribet, sama caranya sama dengan membuka rekening di bank. Itu cara menabung emas di Pegadaian. Berikut pengalaman saya pribadi menabung emas di Pegadaian itu seperti apa. Nah ini cocok untuk investasi teman-teman. Untuk yang tidak mau mengambil risiko yang terlalu gede lah buat investasi, pilihannya adalah emas. Nah itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat yang nonton. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.